Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam yang umumnya kita pelajari, kita lebih akrab dengan dinasti Umayyah di Damaskus, dinasti Abbasiyah di Baghdad, dan dinasti Utsmaniyah di Turki. Lalu bagaimana dengan dinasti Mamluk? Sebagian kita barangkali masih asing dengan nama tersebut. Dalam perjalanan sejarah dan peradaban Islam, Mamluk atau Mamalik memiliki peran yang tidak kalah penting dari pemerintahan-pemerintahan Islam yang disebutkan di atas. Kata Mamluk berasal dari kata malaka atau memiliki dan berarti budak, sesuatu yang dimiliki. Jadi orang-orang Mamluk adalah kelompok budak-budak. Namun jangan salah, mereka bukan budak-budak berkulit hitam seperti yang berasal dari benua Afrika. Mereka adalah budak-budak kulit putih berasal dari etnis Turki dan Kaukasus atau wilayah Rusia. Mereka adalah budak-budak yang dibawa ke negeri Islam, khususnya di Baghdad dan Mesir, kemudian dipersenjatai dan dilatih secara militer, awalnya prajurit dan pada akhirnya mereka menjadi pemimpin. Peran dinasti Mamluk mulai mencuat ke pentas sejarah ketika tahun 1260 atau 658 Hijriah. Dalam pertempuran di Ain Jalut, di bawah komando Sultan Saifuddin Qutuz, mereka menahan laju pasukan Mongol yang hendak menginvasi Mesir. Padahal sebelumnya pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan meluluhlantakkan kota yang paling megah di dunia, yaitu Baghdad. Sebelum masa Mamluk, Mesir berada di bawah pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Sejak Sultan Salahuddin memimpin usai meruntuhkan dinasti Syiah Fatimiyah, Sultan Salahuddin Al-Ayyub memang berhasil mengusir pasukan salib Eropa dari tanah suci Yerusalem dalam perang Hittin. Namun pasukan salib belum sepenuhnya dapat terusir dari negeri Islam, khususnya di daerah pesisir Syam. Yang berjasa mengusir sisa-sisa pasukan salib dari pesisir Syam tidak lain adalah dinasti Mamluk. Sultan Mamluk bernama Al-Ashraf Khalil. Pada tahun 1291, Sultan Al-Ashraf Khalil berhasil mengusir pasukan salib di Ekra atau Akka, sehingga berakhir pula kekuasaan pasukan salib di wilayah Islam. Pasukan salib Eropa terusir dari Syam menuju 3 negeri yang menjadi sumber kekuatan mereka, yaitu Kilikia atau Armenia, Siprus, dan Pulau Rhodes. 3 pulau ini menjadi pusat kekuatan pasukan salib pada masa Perang Salib. Di kemudian hari, 3 pulau penting tersebut mampu dikuasai kaum muslimin. Siprus dikuasai pada dinasti Mamluk, sementara Kilikia dan Rhodes ditaklukkan pada masa dinasti Utsmaniyah. Inilah awal kisah lengkapnya. Ketika dinasti Mamluk mulai berkuasa, situasi umat Islam umumnya berada pada titik nadir. Sebagai contoh, Baitul Maqdis belum lepas dari bayang-bayang ancaman tentara salib. Dari arah matahari terbit datanglah aksesor yang begitu ganas, bangsa Mongol. Pada Februari 1258, bala tentara yang dipimpin cucu Genghis Khan mampu menyapu habis pusat kekhalifahan Abbasiyah, yaitu Baghdad. Dalam periode awal Mamluk di Mesir, para penguasanya memerintahkan secara kurang efektif. Dalam periode awal Mamluk di Mesir, para penguasanya memerintah secara kurang efektif. Mereka masih repot mengukuhkan kekuasaan politik. Stabilitas belum terwujud sepenuhnya. Pemerintahan Shajar ad-Dur dapat dianggap sebagai era transisi dari zaman dinasti Ayyubiyah ke Mamluk. Perempuan tersebut merupakan seorang keturunan bekas budak Mamluk. Suaminya As-Saleh Ayyub adalah Raja Ayyubiyah yang mengalami luka parah saat bertempur melawan pasukan salib di Syam. Nyawanya tidak tertolong begitu kembali ke Kairo. Pasca kematian sang suami, Shajar ad-Dur menjadi pemimpin de facto di Mesir. Meskipun cukup singkat, cuma 80 hari saja. Dalam masa itu, ia menikah dengan seorang Mamluk pula, yaitu Izzuddin Aibak. Jenderal yang pernah berjihad di Syam dalam barisan Ayyubiyah itu kemudian dibunuh oleh sang suruhan sang ratu. Jenderal yang pernah berjihad di Syam dalam barisan Ayyubiyah itu kemudian dibunuh oleh orang suruhan sang ratu. Tidak lama kemudian, Shajar sendiri menjadi target pembunuhan kelompok militer Mamluk yang hendak melampiaskan dendam Aibak. Saat masih akur dan berkuasa, Shajar dan Aibak sesungguhnya memegang kendali de facto atas seluruh negeri Mesir. Namun sebagai kalangan Mamluk, keduanya merasa perlu untuk mengangkat seorang berdarah bangsawan sebagai pemimpin. Maka diangkatlah Musa al-Ashraf sebagai yang dipertuankan. Saat duduk di singgasana, lelaki keturunan Ningrat Ayyubiyah itu masih berusia 6 tahun. Alhasil, pengangkatannya sebagai raja hanyalah simbolis belaka, karena dirinya tidak memiliki kekuasaan eksekutif apa-apa. Bocah yang berdarah biru itu hanyalah boneka Shajar dan Aibak. Sesudah pasangan tersebut wafat, kaum Mamluk tidak lagi merasa perlu untuk mengangkat seorang berdarah bangsawan. Mereka kemudian memilih Nuruddin, seorang anak berusia 11 tahun sebagai penerus tahta.
Karena belum dewasa, putra Aibak itu menjadi pemimpin boneka yang dikendalikan faksi militer Mamluk di Mesir. Tokoh yang terkemuka di antara mereka adalah Saifuddin Qutuz. Sebenarnya sosok yang akhirnya menjadi sultan keempat Mamluk itu adalah seorang pangeran. Dalam nadia mengalir darah biru. Keturunan Ningrat itu lahir di Khawarazmi, Asia Tengah. Begitu Mongol menduduki wilayah tersebut, ia yang masih berusia anak-anak ditawan untuk kemudian dijual sebagai budak. Lantas Qutuz muda dibeli seorang bangsawan Ayyubiyah di Syam. Saat karavan majikannya menyambangi Mesir, ia lagi-lagi dijual. Namun pembelinya kali ini adalah Izzuddin Aibak yang ketika itu menjadi penguasa Mamluk Mesir. Atas arahan suami Syajar tersebut, Qutuz menjalani pendidikan dan pelatihan militer di Pulau Raudah. Begitu lulus dari sana, dia tidak hanya berstatus merdeka, posisinya pun menjadi penting di lingkaran elit. Dengan kematian Aibak dan Syajar, sempat terjadi kevakuman kekuasaan. Qutuz yang saat itu menjadi jenderal dan disegani memimpin fraksi militer untuk mengangkat Nuruddin bin Aibak 11 tahun sebagai penerus tahta. Sekira 4 tahun kemudian, kabar yang mengejutkan datang dari Khalifahan Abbasiyah. Baghdad jatuh ke tangan Mongol. Sesudah melumatkan ibu kota Abbasiyah, pasukan Hulagukan berarah ke arah barat. Dengan mudah, bala tentara dari Asia Timur itu mencaplok negeri-negeri Islam di sekujur Syam. Akhirnya Mesir menjadi satu-satunya daulah muslim yang masih eksis di Timur Tengah ketika itu. Di Kairo, Nuruddin terkesan lamban dalam merespon situasi. Agaknya hal ini patut dimaklumi sebab Raja Mamluk itu masih berusia 15 tahun. Pengetahuan dan mentalnya belumlah cukup untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang disegani. Pada 12 November 1259, tokoh militer Mesir yang paling dihormati Saifuddin Qutuz menggulingkan putra Aibak tersebut dari singgasana. Sejak saat itu, sang jenderal menjadi penguasa baru Mamluk. Di hadapan rakyat, ia berjanji mengatasi ancaman Mongol. Sementara itu, bala tentara Hulagukan sudah menjadikan Halab atau Aleppo sebagai basisnya. Dari sana, jenderal Mongol itu mengirimkan surat kepada Qutuz. Pemimpin muslim itu diancamnya agar menyerahkan Mesir itu dan tunduk pada kekuasaan mereka. Dalam artikel Historisch Hein Angelud David W. Teichchen tahun 2007 menukil perkataan Hulagukan di surat tersebut sebagai berikut. Dari raja di raja timur dan barat, Khan yang agung, kepada Qutuz si Mamluk, raja yang berusaha kabur dari pedang kami. Kamu mengetahui bagaimana nasib negeri-negeri lain, dan karena itu tunduklah kamu kepada kami. Kamu tidak akan bisa lepas dari teror kami. Kemana kamu akan lari? Kuda kami gesit, anak panah kami tajam, pedang kami bagaikan petir, hati kami seteguh gunung, pasukan kami sebanyak pasir. Kami akan hancurkan masjid-masjid kalian sehingga lemahlah Tuhan kalian. Kami juga akan bunuh anak-anak dan orang tua kalian semua. Dengan ultimatum itu, Qutuz tidak gentar. Dikirimkannya surat balasan. Isinya menegaskan tekadnya untuk terus mempertahankan Mesir dari serbuan musuh. Tidak sejengkal pun seluruh prajurit dan rakyat Mamluk mundur ke belakang. Sesudah itu, Qutuz mengumpulkan para petinggi militer guna membahas strategi pertempuran. Berbagai kemungkinan skenario dibahas mereka. Musyawarah itu akhirnya sampai pada kesimpulan pasukan Mamluk harus menyongsong musuh selagi masih berada di luar Mesir. Sang Sultan tidak dapat langsung menyusun kekuatan untuk ekspedisi militer ke Syam, sebab di negeri Mamluk masih bercokol intrik-intrik yang berupaya mengganggu persatuan. Dengan tegas, Qutuz pun menjalankan politik tangan besi. Satu persatu lawan-lawan politiknya dipenjara. Ia juga berusaha mewujudkan stabilitas politik melalui kebijakan ekonomi. Jatuhnya Baghdad menimbulkan krisis yang luar biasa besar di dunia Islam kala itu. Mereka yang selamat dari kebengisan Mongol mengungsi ke arah barat, termasuk wilayah Mamluk. Mesir mulai dipadati kaum imigran yang tidak memiliki apa-apa kecuali baju di badan. Qutuz menjalankan peraturan yang membagi produksi pangan Mesir ke dalam dua jenis. Pertama, hasil panen yang tidak boleh diperjualbelikan karena menjadi stok bahan makanan. Dengan itulah, sang Sultan Mamluk menjamin kebutuhan orang-orang yang papa, termasuk para pengungsi. Dua, produksi yang dapat diperdagangkan untuk warga memperoleh laba. Pajak kemudian ditarik dari setengah nilai keuntungan yang mereka dapatkan. Dari penghimpunan dana itulah, Qutuz mampu membiayai angkatan perang yang hendak berangkat ke Syam demi menyongsong bala tentara Mongol. Sumber pemasukan negara tidak hanya mengendalikan pajak. Qutuz mewajibkan seluruh pejabat Mamluk untuk menyerahkan sebagian hartanya ke Baitul Mal. Instruksi ini mendapatkan dukungan dari kaum ulama setempat. Efeknya, jumlah dana yang dapat dihimpun untuk keperluan perang melonjak pesat. Sesudah berhasil menyatukan berbagai elemen masyarakat, ia pun menggerakkan pasukannya keluar Mesir. Di pesisir Palestina, Qutuz dapat meyakinkan fraksi-fraksi yang mulanya memberontak terhadap Mamluk untuk dapat bersatu melawan Mongol. Walaupun ada yang enggan berpartisipasi dalam misi ini, mereka mengajukan perjanjian sehingga tidak akan berpihak pada musuh Islam.
Pada 11 Agustus 1259, pemimpin Khan tertinggi Imperium Mongol, Mogul Khan, dikabarkan meninggal dunia di Asia Tengah. Dalam tradisi bangsa Asia Timur ini, upacara pemakaman Raja Agung harus dihadiri para jenderal dan bangsawan. Karena itu, Hulagu Khan pun meninggalkan Aleppo untuk kembali ke timur. Dalam perjalanan pulang, Hulagu Khan membawa serta 20.000 personel pasukan terbaiknya. Ia lantas meninggalkan bala tentara Mongol yang tersisa di Syam kepada sekutunya, Bugai Novan, orang tokoh militer dari kalangan Kristen Nestorian. Keputusan tersebut mengandung isyarat bahwa komandan Mongol itu meremehkan kekuatan muslimin yang dipimpin Qutuz. Memasuki bulan Ramadan tahun 658 Hijriah, situasi semakin menguntungkan Mamluk. Di Syam, sisa-sisa kekuatan Ayyubiyah mulai mendukung Sultan Saifuddin Qutuz. Seorang jenderal Ayyubiyah, Ruknuddin Baibars al-Bundukdari, termasuk di antara mereka yang menyokongnya. Berbekal informasi yang disampaikan Baibars al-Bundukdari, Qutuz meyakini bahwa lokasi yang tepat untuk menghadapi bala tentara Mongol ialah di Ain Jalut, sebuah lembah di sisi barat kota Ajalun, yang kini merupakan bagian dari Yordania. Ia pula diketahui bahwa Hulagu Khan tidak jadi menyertai pasukannya. Musuh kini dipimpin oleh seorang panglima Nasrani. Pada tanggal 15 Ramadan 658 Hijriah, kedua belah pihak telah siap berperang. Qutuz mulai menerapkan strateginya dengan memancing bala tentara Kit Buga Novan agar sampai ke Ain Jalut. Hanya dengan menerjunkan beberapa regu pasukan berkuda dengan mengusung panji-panji Mamluk, mereka berhasil mengelabui lawan agar mengejarnya. Puluhan ribu pasukan Mongol dan sekutu Kristen Nestorian membanjiri Ain Jalut. Di sana, seketika pasukan Qutuz memberikan serangan balik. Terkejut dan kebingungan, mereka terjebak di lembah antara dua bukit itu. Alhasil belasan ribu pasukan musuh tewas. Dinasti Mamluk yang berpusat di Mesir memiliki usia yang cukup panjang, yakni 139 tahun. Dalam rentang masa itu, berbagai penguasa muncul dan tenggelam. Secara total ada 28 orang yang pernah memimpin Mamluk. Itu apabila Izzuddin Aibak dianggap sebagai perintis dinasti tersebut. Sayangnya, nyaris mereka semua mengalami akhir kekuasaan yang tragis. Tercatat sebanyak 10 Sultan Mamluk menemui ajal di tangan musuh-musuh politiknya. Tidak sedikit pula yang menjadi sasaran kudeta. Hanya 5 orang penguasa dinasti tersebut yang wafat secara wajar. Salah seorang raja Mamluk yang menjadi korban pembunuhan politis adalah Saifuddin Qutuz. Sultan yang sukses memimpin pasukan muslimin di perang Ain Jalut itu dibunuh saat sedang berburu di sebuah hutan di Salihiyah. Para sejarawan klasik maupun modern umumnya meyakini tokoh itu dihabisi oleh orang-orang suruhan Ruknuddin Baibars al-Bundukdari. Saat Qutuz meregang nyawa, Baibars masih berada di Syam, tidak jauh dari lokasi kemenangan jihad Islam di Ain Jalut. Begitu sampai di Mesir, bekas bawahan Ayyubiyah itu disambut layaknya seorang pemimpin besar. Maka jalannya menuju kekuasaan pun tampak begitu mulus. Benar saja, pada Oktober 1260, dirinya diangkat sebagai Raja Mamluk. Pada masa pemerintahannya, seorang bangsawan kekhalifahan Abbasiyah Az-Zahir diterima dengan tangan terbuka di Mesir. Sebelumnya, paman Khalifah Al-Mu'tasim Billah itu berhasil menyelamatkan diri dari pembantaian yang dilakukan bangsa Mongol di Baghdad. Oleh Baibars, Az-Zahir diangkat menjadi khalifah. Gelarnya mengikuti sang paman, yakni Al-Mu'tasim Billah II. Titel kekhalifahan tersebut hanya berarti pemimpin simbolis atau syar'i belaka, tanpa dirinya memegang kekuasaan eksekutif apa-apa. Sejak saat itu dimulailah fase kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Mesir. Hingga tahun 1268 Masehi, Baibars mampu meluaskan wilayah kekuasaannya hingga ke Hijaz. Berbeda dengan pendahulunya, ia lebih suka memimpin negeri dari Damaskus, alih-alih Kairo. Di kota itu pula ia wafat dalam usia 53 tahun. Kelak penerusnya berhasil memantapkan daulah Mamluk, bahkan hingga tahun 1291 kerajaan Islam ini sukses menghalau Salibis dari Syam. Sayangnya, senjakala dinasti tersebut justru berawal dari intrik politik di lingkaran elitnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.